Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang keempat di semester ini. Dan di pekan ini tema kita membicarakan tentang udara. Dan subtema yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis angin. Ya, teman-teman, seperti biasa, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang tema kita di pekan ini. Ya, teman-teman, sebelum kita membahas tentang jenis angin, kita harus tahu dulu apa pengertian dari angin. Ya, angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi. Nah, angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Kemudian kita akan bahas ya tentang jenis-jenis angin. Yang pertama ada angin tetap. Kedua, ada angin muson. Kemudian ada angin lokal. Ada angin fon, angin lembah, angin gunung. Kemudian ada angin darat, angin laut atau sea breeze. Ada angin siklon. Nah, angin siklon ini teman-teman adalah angin yang merusak. Contohnya angin topan atau angin tornado. Kemudian ada angin antisiklon. Nah, angin antisiklon ini kebalikan daripada angin siklon. Dia bersifat tidak merusak. Nah, dampak negatif dari angin. Angin yang sangat kencang menyebabkan pohon tumbang dan infrastruktur umum seperti jalanan, jembatan, jaringan listrik, dan sebagainya akan menjadi rusak. Contohnya seperti pada gambar ini ya, teman-teman. Kalian bisa melihat di sini ada pohon tumbang, tiang listrik tumbang, jalanan menjadi rusak. Nah, itu sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Kita akan lanjut ke materi matematika. Ya, teman-teman, pekan ini kita masih akan mengulang tentang materi pekan lalu, yaitu mencari faktor suatu bilangan. Tetapi sebelum ke materi faktor bilangan, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang konsep perkalian dan pembagian agar kalian lebih mudah dalam mencari faktor suatu bilangan. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang konsep perkalian. Nah, konsep dasar perkalian adalah penjumlahan berulang. Apakah A kali B itu sama dengan B kali A? Dalam operasi hitung matematika, ini disebut komutatif yang artinya pertukaran, di mana hasil akhirnya sama. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, konsep perkalian ini memiliki makna yang berbeda. Jadi A dikali B tidak sama ya dengan B dikali A. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar aturan minum obat 3 kali 1 hari. Artinya kita harus minum obat 3 kali dalam 1 hari. Kemudian bagaimana kalau 1 kali 3 hari? Nah, ini artinya kita harus minum obat 1 kali dalam 3 hari. Beda bukan? Maka 3 kali 1 tidak sama dengan 1 kali 3. Walaupun dalam operasi hitung matematika hasilnya akan tetap sama. Oke, sebagai contoh ya, kita akan mencari hasil dari 3 kali 1. Oke, gunakan penjumlahan berulang tadi. 3 kali 1 kalau dalam konsep benda seperti ini ya, maka 1 buah apel kita jumlahkan berulang sebanyak 3 kali, yaitu 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel sebanyak 3 kali, maka hasilnya sama dengan 3 apel. Kalau ditulis dengan angka, maka
1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke. Bagaimana dengan 1 kali 3? Ya, 1 kali 3. Kita gunakan konsep penjumlahan berulang tadi. Maka 3 buah apel itu 1 kali. Hanya 1 kali. Berarti 3 sebanyak 1 kali sama dengan 3. Kalau ditulis dengan angka 3 sama dengan 3. Nah, oke. Maka 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, Ibu akan coba kasih contoh lagi ya. Misal contoh 2 dikali 4. Gunakan konsep penjumlahan berulang tadi. Nah, maka 4 itu kita jumlahkan sebanyak 2 kali. 4 apel ditambah 4 apel sama dengan berapa? 8 apel. Jadi 4 buah apel ditambah 4 buah apel. 4 buah apel ini kita jumlahkan sebanyak 2 kali. Maka hasilnya sama dengan 8 apel. Atau kalau ditulis dengan angka, maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Oke, bagaimana kalau kita balik? Yaitu 4 dikali 2. Apa hasilnya sama? Ya, 4 dikali 2. Kalau menggunakan konsep benda, seperti ini, jumlah benda ya. Jadi, 2 buah apel itu dijumlahkan berulang sebanyak 4 kali. Jadi, 2 buah apel ditambah 2 apel ditambah 2 apel ditambah 2 apel. Maka sama dengan 8 apel. Kalau ditulis dengan angka, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Begitu ya teman-teman. Nah, itu konsep perkalian. Sekarang kita akan membahas tentang konsep pembagian. Konsep dasar pembagian adalah kebalikan dari konsep dasar perkalian. Kalau perkalian tadi itu adalah penjumlahan berulang, maka kalau pembagian ini adalah pengurangan berulang. Pembagian juga bisa disebut dengan membagi jumlah benda menjadi beberapa bagian yang sama. Tidak semua bilangan bisa habis dibagi, tetapi ada juga bilangan yang tidak habis dibagi atau memiliki sisa. Ya, sebagai contoh kita akan membagi 10 dibagi 2. Oke. 10 dibagi 2. Gunakan konsep pengurangan berulang tadi ya. Nah, misal seperti ini. Karena 10 dibagi 2, kita akan kurangkan dengan 2. Terus seterusnya sampai dia habis. Oke, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi, kalau dia hasil akhirnya 0, maka bilangan ini habis dibagi. Oke, coba kita hitung ada berapa pengurangan berulang di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Oke. Itu. Kita akan mencoba dengan konsep gambar ya, teman-teman. Misal, Ibu Siti punya kue 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 10 kue ini Ibu Siti akan bagi ke dalam 2 tempat. Kira-kira satu tempatnya itu dapat berapa kue ya? Coba. Ya, ternyata dapat 5 kue. Jadi setiap satu tempat itu dapat 5
kue. Nih tempatnya 2. Satu tempat dapat 5 kue. Oke. Ya, contoh lagi ya. Nah, tetap dengan soal yang sama, 10 bagi 2 tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya Ibu Siti punya berapa kue tadi? 10 ya. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kue ini Ibu Siti akan bagi menjadi 2 kue, menjadi 2 kue. Nah, kira-kira Ibu Siti memerlukan berapa tempat ya untuk agar bisa membagi 2 kue ini? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata Ibu Siti membutuhkan 5 tempat untuk bisa menampung masing-masing 2 kue. Maka 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Nah, bilangan ini habis dibagi. Sebagai contoh lagi ya. Nah, Ibu Siti akan menghitung pembagian 15 dibagi 4. Kita gunakan pengurangan berulang. 15 dikurang 4 sama dengan 11. 11 dikurang 4 sama dengan 7. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 3 dikurang 4 tidak bisa, maka stop sampai di sini. Tapi pembagian bilangan ini tidak habis dibagi. Kenapa? Karena dia ada sisa. Kalau yang 10 bagi 2 itu kan hasil akhirnya 0 tadi ya, maka habis dibagi. Kalau dia masih ada sisa seperti ini artinya dia tidak habis dibagi. Maka 15 dibagi 4 dapat berapa? Nah, jumlah pengurangan berulangnya tadi berapa? 1, 2, 3. Nah, 15 dibagi 4 itu 3 dan memiliki sisanya 3. Ya, kalau Ibu Siti pakai konsep gambar, misalnya Ibu Siti punya kue sebanyak 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian 15 kue ini akan Ibu Siti bagi ke dalam 4 tempat. Wah, ternyata satu tempat itu 3 kue dan sisanya ada 3 kue. Kenapa sisanya ada 3? Karena 3 ini tidak bisa dibagi ke 4 tempat yang ada. Karena kalau nanti dibagi maka ada satu tempat yang jumlah kuenya tidak sama. Maka 15 kue dibagi 4 tempat itu satu tempat adalah 3 kue, tetapi punya sisa 3 kue. Oke, kita lanjut ya. Dengan cara yang berbeda. Kita akan membagi bilangan yang sama dengan cara yang berbeda. Ibu Siti punya 15 kue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian 15 kue ini akan Ibu taruh di satu tempat, masing-masing satu tempat itu 4 kue. Kira-kira Ibu Siti dapat berapa tempat ya? 1, 2, 3. Wah, ternyata Ibu Siti dapat 3 tempat, tetapi ada sisa 3 kue. Nah, biar sama, ini juga seharusnya 4 karena tidak 4, maka dia kita anggap sebagai sisa. Oke. Maka 15 dibagi 4 itu sama dengan 3, sisanya 3. Maka bilangan ini 15 dibagi 4 ini tidak habis dibagi. Begitu ya, teman-teman. Oke, itu tadi adalah konsep perkalian dan pembagian. Sekarang kita akan
ke materi mencari faktor suatu bilangan. Ya, teman-teman, ini Ibu Siti hanya mengulang untuk agar kalian lebih mantap mendalami materi ini. Oke, faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kemudian, salah satu cara mencari faktor suatu bilangan adalah dengan metode pohon faktor. Metode ini menggunakan bilangan prima sebagai pembagi bilangannya. Kemudian, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Nah, ini adalah himpunannya. Ini sudah Ibu Siti jelaskan juga di pekan lalu, ya teman-teman ya. Semoga kalian masih mengingatnya. Nah, sebagai contoh kita akan mencari faktor dari 45. Nah, 45 ini akan kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu dengan angka 2. Ternyata 45 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Kemudian 15 ini akan kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Ternyata 2 tidak bisa. Kita akan bagi dengan bilangan prima yang berikutnya, yaitu 3. Maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 akan kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Ternyata tidak bisa. Kemudian akan kita bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Ternyata 3 juga tidak bisa. Maka kita bagi dengan angka bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 15, dan 45. Nah, satu contoh lagi ya, biar kalian lebih paham untuk mencari faktor suatu bilangan. Misal Ibu Siti akan mencari faktor dari angka 60. 60 bisa dibagi 2 tidak? Ternyata bisa. Hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dibagi dengan 2 bisa tidak? Bisa, yaitu 15. 15 bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa. Maka kita pakai angka bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Ternyata 15 dibagi 3 bisa, yaitu hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Ternyata tidak bisa ya. Kemudian dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa juga. Maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Nah, ternyata 5 dibagi 5 bisa, dan hasilnya adalah 1. Ya, ini adalah pohon faktor ya teman-teman. Kalau dia sudah terakhirnya angka 1, maka berhenti sampai di situ. Oke, maka faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 5, 15, 30, dan 60. Paham? Insya Allah kalian paham ya. Dicoba dulu untuk mengerjakan dengan menggunakan konsep perkalian sama pembagian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Semoga nanti kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti ya teman-teman. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi berikutnya. Ibu Siti tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.